Nah, sepanjang Babe Jun dirawat, kami pun kan belum ada kabar apakah dia COVID atau tidak, karena Selamat siang, God Lover. Shalom. Apa kabar? Saya Apose akan menemani Anda beberapa saat ke depan dalam talkshow Diaspora TV spesial bertajuk Mengenang Pendeta Junaidi Salat yang telah dipanggil Tuhan pada Senin 18 Januari 2021. Dan seperti kita tahu bahwa uh, Pendeta Junaidi Salat yang akrab kita panggil dengan Babe Jun bukan hanya milik keluarga, tetapi sudah menjadi milik semua umat Tuhan dari berbagai denominasi, termasuk di GKRI Diaspora City. Kita tahu bahwa Pak Jun selalu menyempatkan hadir dan memberitakan firman Tuhan di GKRI Diaspora di Tamrin City. Baik, sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada sore hari ini, kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang menyukai acara kami bisa memberikan like atau membagikan video ini kepada sahabat-sahabat, dan juga yang belum mensubscribe kami ingatkan supaya berlangganan dengan channel kami, dan jangan lupa menekan tombol bell supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah konten baru di kanal Diaspora TV ini. Untuk mengenang Pendeta Junaidi Salat, maka kami persilakan para God lovers untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Saya beragama Islam, jadi biasalah faktor keturunan aja ya. Nah, saya lahir di Lampung di sebuah desa kecil namanya Tulung Buyut. Ya, itu tahun 80. Tahun 80 saya sedang tidur nyenyak, kira-kira jam 2 malam lah. Ya, rumah saya digedor orang. Jadi bukan diketuk, dor, saya terbangun. Siapa sih, kurang ajar banget gitu kan. Saya lihat istri saya kayak nggak dengar, dia tetap aja tidur nyenyak. Saya lari ke depan, saya buka pintu, saya mau maki-maki siapa yang gedorin. Kurang ngajar, kok ganggu suara tidur saya gitu. Lalu apa yang terjadi waktu saya buka pintu nggak ada, saya sampai pergi ke jalanan. Saya lihat jalanan kiri kanan kosong, nggak ada siapa-siapa. Saya balik lagi. Lalu saya kunci pintu, saya kunci pagar, kunci pintu, lalu saya duduk di sofa. Ya seperti inilah, sambil mikir-mikir siapa ya orang itu ya, kok jahil amat. Nah, waktu saya pikir seperti itu, ada suara yang datang. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah, lucunya begitu bangun pagi suara itu muncul terus. Ngapa-ngapain aja terus, carilah kebenaran. Saya panggil keluarga saya, istri, anak-anak saya. Saya bilang, Papa kayaknya panggilan dari Tuhan ini kuat sekali. Mau nggak mau Papa mau hidup melayani Tuhan aja, nggak mau lagi yang kerja-kerja yang lain. Bagaimana, kalian siap dukung nggak? Saya bersyukur, istri saya bilang aku siap dukung. Ya, biar kita makan seminggu sekali juga nggak apa-apa, yang penting aku tetap juga. Memang ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan itu, kami mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, dari situlah saya konfirmasi lagi, benar nggak ini apa emosi saya gitu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya kok ikut Engkau untuk makan saja susah. Beli beras sekarang kadang-kadang cuma 3 liter, minjem.
4 liter, 5 liter, uang sama bendahara gereja, pokoknya begitulah yang saya alami. Kita cuma ingin berbagi aja. Karena apa? Waktu saya latar belakang dari Islam ya. Jadi waktu saya belajar Islam, saya temukan banyak hal-hal yang luar biasa. Dan ketika saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang berlatar belakang dari Islam, mereka nggak pernah tahu itu. Jadi saya ingin bagikan sama mereka. Oh, ternyata biar mereka udah jadi Kristen juga belum tentu tahu. Padahal ini modal dasar untuk kita memperkenalkan sama orang. Gitu. Jadi saya bikin ministry namanya Fokus. Itu memang doa saya. Jadi waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya punya ministry atau gereja atau apalah terserah Tuhan. Tapi saya rindu jemaatnya itu banyak yang tersedia. God Lovers, demikian tadi video singkat yang sudah kita saksikan. Kita bisa melihat kembali bagaimana perjalanan karir dan juga awal-awal Pak Jun bertobat menerima Tuhan Yesus. Saat ini kita juga ingin berbincang-bincang dengan salah satu sahabat dan juga anak rohani dari Babe Jun yang bisa dibilang hubungannya sangat dekat, dan kita pengen tahu sedekat apa mereka. Telah bergabung bersama kita Bapak Pendeta Fadila Mulia. Kita undang saja beliau bersama dengan saya di sini. Selamat siang Pak Fadil. Selamat siang, salam. Shalom Pak Fadil. Apa kabar Pak Fadil? Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa, baik. Terima kasih. Saya tahu Pak Fadil masih, bahkan kita semua masih dirundung oleh kesedihan karena kita ditinggal pergi oleh orang tua kita, sahabat kita, bahkan yang oleh Pak Fadil diangkat sebagai ayah rohani, yakni Pendeta Junaidi Salat. Kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Pak Junaidi Salat, Pak Fadil? Tanggal 12 Januari. Oke. Bapak komunikasinya seperti apa, Pak? Karena beliau di rumah sakit ya, jadi kita komunikasi terakhir by WA. Ya. Jujur aja waktu Babe masuk rumah sakit ya, sampai dirawat, saya tidak mau mengganggu keadaan beliau dengan WhatsApp atau telepon gitu ya. Tetapi nunggu ada WhatsApp dari beliau. Ternyata beliau WhatsApp. Wah, begitu dapat WhatsApp dari beliau, kayaknya luar biasa gitu ya, bahagia, senang begitu. Apalagi terlebih lagi beliau bilang pas saya tanya, gimana kabarnya Be? Ya, udah sehat, udah nih ya, dalam keadaan bagus begitu kan, dalam posisi pulih begitu ya. Entah kenapa ya, pas ya kita nggak tahu ya, Tuhan berkehendak lain ya. Posisi itu setelah malamnya saya dapat kabar dia udah, bahkan terakhir kali itu dia sudah yakin pulih gitu. Bahkan ketika mau menutup WhatsApp terakhir, jangan lupa nanti kalau saya pulih kita makan di restoran enak ya, gitu. Kita makan di restoran enak ya, kita kumpul makan di restoran enak. Bayangin, berarti sudah yakin, sudah pede pulih, keadaannya bagus begitu ya. Tetapi nggak lama ya, jam tanggal berapa ya, besoknya ya, jam 7.56 malam, jantung Babe udah nggak berdenyut lagi begitu ya. Saya dapat kabar ya di grup, langsung shock juga tuh, kaget ya kan. Aduh, ya ampun Tuhan begitu kan. Mau sedih, tapi dia sekarang sudah bersama Bapa di surga. Mau
senang tapi nggak bisa karena dia adalah sosok orang tua yang paling mengerti saya begitu kan. Ya sudah, akhirnya saya coba tundukkan kepala saya mengenang kebersamaan saya dengan beliau ya selama saya pelayanan, juga di luar pelayanan saya sangat menganggap beliau tuh orang yang istimewa ya, karena setiap kali saya membaptis jiwa-jiwa ya selalu dengan beliau begitu ya. Aduh, jadi saya akhirnya sedih aja begitu ya, sedih begitu Pak. Artinya sudah janjian makan bareng ya Pak? Ya, tapi ini lucu, janjian makan bareng ya. Saya dapat kabar Pak Rusli juga di WhatsApp begitu ya, makan di tempat yang enak ya setelahnya. Berarti kan sudah yakin pulih tuh, semuanya di WhatsApp-in ya satu-satu ya. Tapi ya bagaimana ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi begitu. Sangat tiba-tiba. Ya, kita sangat kehilangan betul, dan tentu kita tahu bahwa Pak Junaidi ini bukan hanya milik keluarga, sudah menjadi milik semua orang, ya kan? Dan dia melayani di mana-mana, ya, termasuk juga di GKRI ya. Bisa cerita nggak Pak, sedekat apa sih hubungan Bapak dengan Pak Babe Jun ini? Ya kalau dibilang sedekat apa ya, kami udah kayak bapak sama anak, walaupun tidak sekandung begitu, tidak sedarah begitu, tapi saya rasakan beliau seperti bapak saya sendiri gitu ya. Saya kalau ada apa-apa curhat, kalau misalkan hal yang saya nggak berani ngomong, dia udah tahu ya. Ya beliau juga kalau ada apa-apa curhat begitu ke saya, dan kita nggak malu gitu saling menceritakan sesuatu yang intim atau bersifat pribadi, bahkan nangis begitu, kita nggak malu, bahkan tidak gengsi begitu ya. Kalau kita punya suatu hal yang harus diceritakan ya kita ceritakan begitu. Bahkan saya yang lebih gengsi biasanya ya kan, contoh ya kan, contoh misalkan saya ini memang ya saya tidak seperti sekarang dulu ya begitu ya. Pertama kali saya diambil beliau mah nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apanya. Jadi ketika posisi misalkan saya tidak ada uang misalkan begitu, saya gengsi biasanya minta, tapi dia tuh udah tahu ya, lu ngapain sih gengsi sama gua ya kan, kasih gitu kan. Terus dia sempat tahu saya nggak punya TV waktu itu, saya ingat banget di kosan saya ya kan. Dia, lu udah punya TV belum? Udah be, padahal saya nggak ada ya. Tapi saya gengsi, kenapa? Saya tipe orang yang nggak mau menyusahkan orang, tapi ternyata saya salah ya. Namanya orang tua nggak diminta pasti mau nolong, namanya orang tua kan begitu ya. Tetap aja dia tahu, padahal dari orang yang berkunjung ke tempat saya yang saya layani, kok Pak Fadil kok begitu banget ya, nggak ada TV, nggak ada apa gitu. Mungkin dia laporan ke Babe langsung WhatsApp saya, di lu nggak ada TV di rumah di kosan? Ada be, ada, padahal nggak ada. Saya gengsi, kadang saya yang suka gengsi gitu. Jadi ya beliau orang yang luar biasa bagi saya begitu. Jadi saya ya cukup terpukul dengan kepergian beliau, tapi juga bahagia karena beliau sekarang sudah bersama Bapa di sorga. Tinggal bagaimana nanti saya menyusul beliau aja begitu. Ya. Apa kira-kira yang paling berkesan Pak selama bersama-sama melayani dengan beliau? Yang paling berkesan tuh Babe tuh suka ngebanyol ya. Kalau nggak ada Babe ya, itu suasana kayak seakan nggak cair gitu ya. Beliau tuh bisa bawa suasana sangat-sangat nyaman, dan banyolannya itu nggak buat orang tuh tersinggung begitu ya. Tidak nggak buat orang tersinggung. Contoh misalkan banyolannya tentang ketika kita membahas masalah teologi begitu kan, beliau ngebanyol teologi yang bagus tuh ya,
Yang bagus tuh teologi kucing, bukan teologi monyet, begitu kan? Waduh, kan orang langsung apa tuh ya kan? Banyolannya begitu ya. Ya teologi monyet mah orang apa monyet tuh kalau kemana-mana ya megang emaknya lompat-lompat anaknya pasti capek, pasti monyetnya jatuh. Yang mau yang bagus tuh teologi yang kita kayak kucing pasrah, digigit sama emaknya, sama semuanya itu diem aja, ya dipegang juga pasrah aja, nggak bakal jatuh karena dia pasrah gitu ya, nggak pegangan jadi nggak capek, dia yang dipegang gitu. Nah, saya jadi banyak kenangan lah sama beliau, apalagi kalau kita sedang menginjil gitu ya ke daerah gitu kan, beliau suka hal yang nyeleneh tapi menghibur gitu. Ada Begitu Pak. kejadian lucu nggak Pak? Ada kejadian lucu ketika pergi melayani berdua ke suatu tempat gitu? Oh, yang lucu yang terakhir kali tanggal berapa ya? Masih bulan Desember sebelum Natalan. Kita itu mau baptis jiwa-jiwa apa satu jiwa di tempat yang kita tentukan begitu. Kita udah jalan hujan-hujanan, ya kan? Kita udah jalan hujan-hujanan. Lalu kita sudah sampai ke lokasi, ya. Kita tunggu sampai 1,5 jam. Ya, jiwanya nggak datang. Jiwanya nggak datang. Tetapi kita, ya, di situ kayak kita ngebaptisin diri sendiri. Ngebaptisin diri sendiri. Udahlah gitu kan. Yang penting kita udah punya apa niat ya mau menyelamatkan jiwa, tapi karena apa jiwanya juga diundur. Jadi mundur bukan nggak mau datang tapi mundur karena orang tuanya waktu itu langsung masuk ke rumah sakit dadakan. Jadi diganti. Nah, pas diganti inilah ya kondisi Babe sudah di rumah sakit, jadi masih belum dibaptis begitu. Tunggu beliau begitu. Nah, yang lucu ya itu yang pas hujan-hujanan aja ya kita bukan dia yang kita baptis, malah kita yang dibaptis sama Tuhan begitu. Di hujan-hujanan ya Pak? Malah kita yang dibaptis sama Tuhan nih katanya. Ya udahlah nggak apa-apa Be katanya. Iya nggak apa-apa. Banyaklah cerita lucu yang nggak bisa saya ingat satu persatu ya. Saya juga nggak bisa ungkapkan karena beliau begitu menginspirasi saya dengan setiap kata-kata beliau begitu kan. Kita tahu kan sangat getol dalam pelayanan lah. Maksudnya tidak pernah kenal waktu, tidak pernah kenal kondisi apapun dia tetap melayani dan sekali Yesus tetap Yesus. Nah, Iya betul. apa nilai-nilai yang bisa Pak Fadil teruskan atau ambil dan diteruskan dalam pelayanan Pak Fadil? Dia selalu mengatakan, Dil, lu jangan serupa sama dunia ini. Ya. Orang yang pinter teologi banyak, gelarnya mau STH, mau MTH, mau DTH, semua banyak, tapi lu jangan serupa sama dunia ini. Fokusnya lu kepada Tuhan Yesus aja udah, nggak usah yang lain. Banyak hamba Tuhan yang jatuh, baik karena harta, karena perempuan, ya dan lain sebagainya. Gua harap ya lu nggak begitu, gitu. Nah itu pesan yang selalu saya ingat dan saya akan terus apa namanya ya sadari bahwasannya itu pesan dari orang tua yang harus saya lakukan begitu. Dan beliau juga selalu berpikir tentang bagaimana caranya membantu saya dalam pelayanan. Ya, jujur saja saya punya apa namanya sebuah saya mengembalakan di sebuah gereja ya kan, lalu beliau aktif sekali ya membantu saya dalam pelayanan itu ya. Beliau setiap rapat selalu datang memberikan masukan begitu agar dia mau saya juga berkembang begitu, dan saya ada ya seperti ini karena beliau begitu. Ya. Akhir Pak Fadil, apa pesan dan yang ingin disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan? Pesan saya apapun yang
telah Babe lakukan sehari-harinya, jangan pernah ditinggalkan. Ya, kita harus meneruskan begitu ya. Untuknya yang tabah, yang sabar, untuk Bang Oci, Bang Rizky, dan Raras juga yang sabar. Ya, Babe udah bersama Bapa di surga, ya tinggal kita membuat Babe tersenyum di sorga melihat kita semua hidup benar, ya hidup kudus dan selalu menjalankan apa yang Babe pesankan, amanatkan buat kita semua. Dan kegiatan-kegiatan Babe yang rutin setiap hari jangan pernah ditiadakan, tapi kita lanjutkan begitu ya. Itu mungkin pesan saya, dan terima kasih sudah menjadi bagian keluarga juga bagi saya. Begitu Pak Arpose. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan kesaksian dan yang menguatkan kita semua setelah kepergian dari Babe Jun. Terima kasih Pak Fadil. Sama-sama, terima kasih. Tuhan berkati semua. Tuhan memberkati. Baik, God Lovers, demikian tadi bincang-bincang dengan seorang anak rohani dari Babe Jun, yakni Pak Pendeta Fadila Mulia. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan teman baik, sahabat baik daripada Babe Jun, yaitu seorang pendeta juga, dan sama-sama juga berasal dari kaum Kedar. Beliau adalah pendeta pendeta Rusli Monoarfa. Kita undang saja bergabung dengan kita Pak Rusli Monoarfa. Selamat sore Pak Rusli. Selamat sore, Shalom. Shalom. Ya, saya tahu Bapak baru pulang dari ini ya, Pak? Ya, baru tiba. Ini baru tiba rumah, langsung terhubung dengan Bapak. Gitu. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rusli. Iya, siap. Nah, ini terkait dengan topik kita hari ini adalah mengenang Babe Jun atau pendeta Junaidi Salat yang telah meninggalkan kita menuju rumah Bapa di surga daripada hari Senin ya, tanggal 18 Januari kemarin. Nah, boleh tahu nggak Pak Rusli, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Pak Rusli dan apa yang disampaikan oleh Pak Jun? Ya, jadi secara langsung saya ketemu Pak Jun itu terakhir tanggal 12 Desember 2020. Karena beliau sebagai wali dari mempelai yang dia percayakan kepada saya, dia minta saya untuk melakukan pemberkatan nikah. Anak rohaninya itu juga dari Muslim, tapi saya yang baptis, lalu kemudian saya yang pemberkatan nikah. Itu secara langsung, tapi secara komunikasi sebelum saya berangkat ke Nias, saya berangkat ke Nias kan tanggal 13 Januari. Kalau tidak salah sehari sebelum keberangkatan, tanggal 12, itu saya komunikasi sama beliau yang WA saya. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Tetapi hal yang menarik, dia bilang kita akan silaturahmi sesudah saya keluar rumah sakit, begitu kata beliau. Dia mengundang, dia minta kesediaan saya. Kalau nanti dia sudah keluar rumah sakit, kita akan silaturahmi yang ditandai dengan ya perjamuan makan, ya makan yang enak-enak. Karena itulah kebiasaan dari Pak Jun selalu mengundang kita makan supaya lebih akrab. Baik, itu. Pak Rusli, bisa ceritakan sedekat apa sih hubungan Pak Rusli dengan almarhum Pak Junaidi? Jadi memang ini memang pertemuan yang Tuhan siapkan bagi saya sama Pak Jun. Saya adalah
apa ya, ngefans sama Pak Jun dengan Ali Topan. Sebab beliau pemuda waktu itu, sama-sama dia Muslim, ya waktu masih main film dengan Ali Topan itu anak jalanan. Sementara saya masih anak remaja, ya kan? Nah, saya juga Muslim. Tidak pernah kita membayangkan kalau satu saat saya akan ketemu beliau. Tapi kemudian beliau jadi Kristen, saya pun jadi Kristen. Nah, saya hijrah ke Jakarta. Nah, ketemulah di sana. Dan itu ketemu dari sebuah buku. Jadi Mpo Elis, istrinya yang datang di Fokus. Kemudian saya kasih buku. Nah, Pak Jun baca buku itu, dia begitu jatuh hati, istilahnya begitu ya. Ya, dia baca buku itu, kesaksian saya harga sebuah keputusan. Lalu kami semakin dekat, dan beliau itu selalu bertanya kepada saya, karena apalagi ketika beliau jadi ketua umum Forum Fokus, saya yang dorong, ya, dan saya sebagai sekum waktu itu. Tapi kemudian kita berpisah lagi, waktu saya stay di Makassar 4 tahun karena tugas gereja. Tapi waktu di Makassar saya pernah undang beliau juga, dan beliau suka datang ke Makassar. Nah, kemudian saya balik lagi ke Jakarta, dan ya saya sama Pak Jun itu boleh dikatakan sahabat, rasa saudara gitu loh. Jadi sahabat, rasa saudara, ya, gitu. Jadi saya sangat dekat, dan beliau suka ya kita curhat juga, curhat mengenai pelayanan, ya, suka duka di pelayanan. Kemudian ya beliau juga buatkan saya album, album itu apa namanya, album religi yang irama Melayu. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Itu jadi 2 kali cetak. Saya mau cetak lagi nih yang ketiga. Tapi karena pandemi, orang yang mencetak itu lagi libur panjang, ya kan? Nah, ya udah, beliau udah pergi, udah pulang ke rumah Bapak, ya. Kita kan warga kerajaan Allah, ya. Kita kembali ke rumah Bapak, ya. Tapi pasti semua ada jalan untuk saya kembali lagi mencetak CD itu. Jadi beliau dengan saya itu sahabat, rasa saudara gitu loh. Ya, jadi udah sangat dekat. Kadang-kadang dia minta pendapat saya, dan tapi juga curhat-curhatan. Kalau saya lagi susah, nggak punya duit begitu ya, Pak Jun lagi bokek nih gitu kan, lagi tidak punya duit nih Pak Jun, anak mau masuk sekolah, ya, sekiranya ada orang terbeban begitu ya, beliau juga suka menolong, ya, suka ya membantu. Karena ada anak-anak Tuhan yang berkelebihan, ya beliau sebagai penyambung lidah, ya. Beliau itu sangat care dengan mantan-mantan Muslim, ya, murtadin, ya, sangat care. Itu jadi boleh dikatakan saya sangat dekat. Ya, makanya saya sangat merasa kehilangan. Ya, karena saya ingin bikin lagi album yang kedua, ya kan? Album yang kedua Irama Melayu itu, karena beliau punya karya itu banyak sekali. Kalau karya itu tersimpan tidak dimunculkan kan sia-sia kan? Jadi saya sudah pikirkan bahwa saya akan buat lagi album. Pak Jun bilang oke. Ya,
nanti kita buat. Ya, belum sempat kasih pilihan lagu, kan biasanya beliau kasih lagu nih pilih aja Pak Rusli. Ya, mana lagu yang kira-kira Pak Rusli nyanyikan, anak nyanyikan, istri nyanyikan. Gitu. Jadi kembali saya tegaskan, beliau adalah sahabat dalam pelayanan, tetapi juga rasa saudara. Jadi seperti Amsal katakan bahwa ada teman, ya kan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah ini Amsal 17 ayat 17. Ya. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi beliau itu adalah sahabat sekali rasa saudara gitu loh. Ya, jadi saudara dalam kesukaran. Tidak banyak orang punya sahabat menjadi sahabat, tapi kadang-kadang dalam kesukaran dia sahabat itu menjauh gitu kan. Tapi beliau ini sahabat, ya, menjadi teman saudara dalam kesukaran. Demikian Pak. Oke. Menarik, artinya bisa dibilang tidak ada jarak antara Pak Rusli dengan iya. dan malah curhat-curhat gitu ya. Iya, jadi riwayat beliau masuk keluar rumah sakit itu saya tahu. Bahkan saya sering ingatkan, Pak Jun, kita kan udah umur ya, gak usah naik motor lagi gitu kan. Jangan naik motor, mobil kan ada beberapa. Oh, Pak Rusli supaya cepat gitu kan. Nah itu. Tapi satu kali beliau mengalami kecelakaan dengan motor kan. Ya. Pak Rusli ada kenangan yang paling diingat nggak selama bersama-sama dengan pelayanan? Mungkin ada yang unik atau yang tak terlupakan lah. Saya pelayanan di Makassar sama-sama, saya undang dia, ya. Juga kita ke Bali sama-sama. Kemudian kita juga sempat ke Jogja, ya. Ya, dengan beliau ya kalau bicara sama Pak Jun itu selalu, mungkin karena saya sahabat pelayanan, jadi kadang-kadang kalau canda-candaan itu agak kurang. Ya. Canda-candaan itu agak kurang. Dia selalu memberikan pandangan. Jadi lebih banyak kata-kata hikmah. Ya. Ya, kalau canda-candaan itu ya tahu sendiri, beliau itu ya ada hubungannya dengan apa namanya ya, kita zaman dulu gitu kan. Zaman kebodohan gitu ya. Istilahnya begitu, zaman kebodohan, salah memahami tentang iman Kristen ya. Nah, itu kita kadang-kadang di situ kita ketawa-ketawa aja ya. Nah, cuma waktu yang paling menarik bagi saya, terkesan waktu saya rekaman di studionya. Oh, di rumahnya Pak Bayi? Iya. Jadi beliau itu sangat sederhana ya. Sederhana. Ya, rumahnya juga tidak terlalu besar ya. Ya, RSS lah. Di lantai 2 itu kan studio. Nah, saya kan bolak-balik di situ untuk take vokal. Nah, itu dekat rel kereta. Jadi terus, kalau jadi kalau ada kereta itu cut dulu. Kita ketawa ya Pak. Begini Pak, kita di dunia rohani ya. Kalau di dunia rohana mungkin saya punya studi yang lebih ya, soalnya dia bilang ya, kita bikin begini juga lebih banyak gratis ya. Ini Pak Rusli ini bikin begini biaya besar, tapi nanti juga pada akhirnya orang gratis ya. Kalau kita jual mau cari untung nggak bisa gitu kan. Yang penting kita berkarya gitu. Ya kan? Berkarya artinya beberapa orang
jadi Kristen gara-gara lagu itu. Jadi dia mendengar ada damai sejahtera, minta dibaptis. Jadi Tuhan bekerja. Nah, jadi itu yang sangat terkesan itu saya waktu kita sedang rekaman tag suara, kereta lagi begitu ya, bunyi kereta lah. Ya, cut dulu gitu, tunggu sampai kereta pergi lewat, ya kan, jadi sunyi baru kita lanjutkan, tag lagi, gitu. Ya. Memang karya-karya beliau itu luar biasa dan iya, ada prinsip kesederhanaan. Bapak melihat itu? Sangat sederhana. Beliau itu orang sederhana loh. Sangat sederhana. Padahal beliau itu artis kenamaan. Iya. Iya loh. Karena beliau itu multi talenta. Ya, selain acting, dunia acting, tapi beliau itu sebenarnya kalau ada Bapak Ibu yang mau lihat obrolan saya sama dia itu ada di obrolan Murtadin ya di channel Galilea Network atau juga di Rusli Mono Alfa. Itu obrolan Murtadin itu. Nah, kita obrolan kita obrolan segar. Beliau itu sebenarnya orang yang punya nama besar ya. Iya, dia punya nama besar. Sebenarnya kalau beliau itu berkarya di dunia rohana, itu masih akan laku ya, dunia film. Ya, masih akan dapat pundi-pundi yang lebih besar. Nah, tapi dia sudah komitmen sama Tuhan. Ya, dia sudah lepas semua, dia tidak mau lagi, dia lebih fokus ke dunia rohani gitu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Ya. Walaupun kita mau berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan, kita tidak bisa balas. Ya. Gitu. Baik Pak Rusli, terakhir. Ya. Adakah pesan yang mau disampaikan kepada keluarga Pak Jun atau istri beliau? Ya, saya sudah komunikasi dengan Po Eli, ya, dan saya bangga sikap iman yang dimiliki oleh Po Eli, ya, bahwa ya semua memang sudah waktunya. Tuhan sudah memanggil beliau, memang waktunya pulang. Karena kesaksian beliau itu kalau Pak Jun itu sakit, selalu minta pulang. Waktu Maret kemarin, beliau itu masuk rumah sakit sesudah saya sakit juga, cuma saya nggak dirawat kan. Beliau masuk rumah sakit, itu beliau minta pulang, tapi katanya ada tangan, dalam penglihatan Pak Jun ada tangan besar yang seperti mengatakan isyaratnya belum waktunya kamu pulang gitu. Nah, saya bangga lihat sikap daripada Po Eli, dia kuat, dia akan melanjutkan pelayanan yang beliau sudah sama-sama rintis dengan Pak Jun mengenai musik lagu Betawi, ya, dan juga anak-anaknya juga tentu komitmen. Nah, karena itu pesan saya, lanjutkan apa yang Babe Jun sudah lakukan, dan jangan pernah jangan pernah kendor semangat, ya, terus maju di dalam Tuhan. Po Eli juga mungkin nanti dalam pelayanan selanjutnya mungkin akan kita libatkan, gitu, kita libatkan untuk melanjutkanlah warna yang sudah dibuat oleh Pak Junaidi Salam. Gitu. Dan saya percaya bahwa keluarga tetap diberkati sama Tuhan, ya. Po Eli juga menjalani kehidupan sebagai seorang janda, tentunya status baru, ya kan. Sementara Pak Jun yang penopang kehidupan keluarga, saya pikir ke depan ini Tuhan yang lebih bertanggung jawab atas kehidupan Po Eli, ya. Jadi tetap
bersyukur, memiliki sukacita iman, ya, bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Dia akan memberkati kehidupan kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rusli. Ya. Sangat luar biasa dan semoga apa yang Pak Rusli sampaikan dalam talk show mengenang Pendeta Junaidi Salat ini bisa bermanfaat bagi God lovers dan pemirsa Diaspora TV dimanapun berada. Terima kasih Pak Rusli. Selamat sore dan salam sehat ya Pak. Ya, salam sehat ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Berkati, shalom. God lovers, demikian tadi perbincangan kami dengan seorang sahabat dari Babejun, yaitu Pendeta Rusli Monwarfa. Nah, saat ini juga kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan istri dari Babejun, yaitu Po Elizabeth Menik, dan kita ingin tahu sebenarnya Babejun itu sakit apa dan bagaimana kelanjutan dari pelayanan yang sudah dirintis oleh Babejun dan Po Eli sepeninggal daripada Pak Pendeta Junaidi Salat. Kita akan berbincang-bincang dengan Po Eli yang sudah bersama dengan kita. Salam Po Eli. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Buat semua kita salam sehat selalu. Terima kasih. Pertama-tama kami turut berduka cita ya Po atas kepergian Babe, bahwa kita tidak hanya keluarga yang kehilangan, kita semua pasti sudah kehilangan karena Babe adalah menjadi milik semua orang, Po. Mungkin kalau boleh tanya, Po, kita tahu kan Babejun sebenarnya sehat-sehat saja ya. Bahkan beberapa video kami tahu bahwa dia unggah di channel YouTube beliau. Nah, sebenarnya apa penyakit Pak Jun, Po? Ya, sebenarnya Pak Jun itu sudah juga kan ada diabetes, gula darah. Nah, kemarin itu gula darahnya tinggi, jadi drop. Dan seringkali juga berapa tahun yang lalu juga begitu drop. Nah, keunikan Babe nih kalau udah ngedrop, dia tuh selalu minta pulang terus sama Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus belum waktunya. Ya. Sampai akhir puji Tuhan, tahun lalu Babe Jun sehat kembali sampai sekarang ini, sampai waktunya tiba. Dia cuma salah satu penyakitnya yaitu diabetes gula darah tinggi. Oke, jadi ada kabar bahwa Pak Jun terkena COVID juga, Po. Apa benar? Ya, ini sebenarnya juga saya mau klarifikasi. Sebetulnya yang pertama kali itu Babe Jun yang dialami sakit gula darah tinggi, drop, sehingga menyebabkan itu tubuhnya lemas. Lemas, tidak berdaya, ya mungkin juga karena faktor usia ya. Jadi agak lama pemulihannya begitu. Cuma kan sistemnya seperti ini sekarang nih karena lagi musim pandemi, musim penyakit yang luar biasa terkenal itu si corona. Jadi waktu masuk rumah sakit itu kita diberikan prosedur. Jadi entah penyakitnya apapun, kalau misalnya terjadi di tengah perjalanan ada hal-hal yang mencurigakan, nah ini sudah ada persetujuan antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga. Gitu. Nah, sepanjang Babe Jun dirawat, kami pun kan belum ada kabar apakah dia
COVID atau tidak, karena kan kami perlu data rekapan dari medis. Jadi selama dirawat kami ikuti aturan-aturan perawatan. Nah cuma ini kan di luar sana ya seperti itulah yang kita tahu ya. Orang tidak COVID, dibilang COVID gitu. Padahal sebetulnya mereka tuh harus pertanyakan dulu pada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini mungkin keluarga. Tapi saya tidak menghiraukan itu ya, biarlah di luar sana anjing menggonggong kafilah tuli gitu, kafilah berlalu. Kalau berlalu masih dengar, kalau tuli sama sekali tidak dengar toh. Jadi kami tetap fokus pada pengobatan Babe Jun. Yang intinya belum kami dapati apakah dia positif dan apakah dia negatif. Sampai akhir kemarin endingnya dia sampai tidak ada pun, terus terang kami masih belum ada kepuasan, tetapi kami tetap menjalankan prosedur protokol yang diberikan kepada rumah sakit. Karena kan saya sudah menyetujui seandainya terjadi sesuatu hal yang mengarah ke COVID, saya sudah tanda tangan. Seandainya pun belum atau tidak ada COVID, karena ini lagi pandemi, jadi saya harus ikuti protokol cara dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Begitu. Oke, saya mau tegaskan kembali, ini menarik, Pok. Artinya sejak Babe Jun masuk rumah sakit, hasil tesnya tetap belum menunjukkan positif COVID? Ya, belum. Jadi di penanganan gula darah dulu. Gula darahnya memang tapi sudah dites, Pok? Sudah. Hasilnya itu kan kami belum diberitahu, tidak dapat kopi datanya dari rumah sakit. Gitu. Tapi pernah diminta? Sudah waktu itu sudah. Tapi karena sibuk ya, pihak dokter tuh sibuk kan, banyak orang COVID soalnya, banyak orang. Jadi kami ya terlalaikan juga gitu. Jadi gimana ya, kami juga nggak bisa memaksa. Sebagai pasien kan kami harus tunduk dengan aturan juga. Kami sudah minta gitu. Jadi ya itulah sebatas pelayanan mereka untuk Pak Jun, kami turutin saja. Yang penting Pak Jun kan sembuh gitu. Oke. Nah, selama dirawat di rumah sakit berarti berlaku protokol kesehatan pengobatan COVID ya, Pok. Apakah keluarga nggak bisa mengunjungi atau diperbolehkan, Pok? Keluarga pribadi boleh untuk mengunjungi, cuma kan tidak boleh langsung masuk ke ruangan, karena kan di situ ruangan tuh orang sangat sensitif sekali ya dengan penyakit si corona ini ya, sensitif sekali. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam, tapi lewat bilik kaca gitu komunikasinya. Dan selama dirawat pun Babe keadaan sadar, penuh full sadar seperti kita biasa. Komunikasi kita dengan bahasa tubuh, terus kita handphone sama dia itu di balik kaca itu. Bahkan kadang-kala saya buka kacanya sedikit, kalau ada kesempatan dari suster, saya bicara, kasih semangat dia. Gitu. Ya. Artinya praktis komunikasi hanya lewat handphone ya, Pok? Iya. Sampai akhir hayatnya, Pok belum bisa ketemu fisik? Kalau fisik sudah dengan dibatasi kaca. Ya. Akhir pun saya masih komunikasi sampai anak-anak itu juga tetap kasih semangat. Pak Jun masih tetap komunikasi semuanya. Baik, Pok. Artinya kita jadi jelas juga sekarang bahwa sejak masuk rumah sakit, Babe Jun sebenarnya belum ada hasil di atas hitam di atas putih ya, bahwa hasil tesnya positif apa tidak, gitu ya.
Ya, Karena yang betul. beredar adalah kabarnya Babe Jun sakit COVID, itu ya? Iya kayak gitu. Biasalah entertainment, terus memang dunia ini kebetulan lagi pandemi, jadi ada apalagi udah usia ya mereka ya ngejudge langsung begitu ya. Kami tidak pusing gitu, biar saja, enggak apa-apa. Yang penting kan kita tetap menjalani aja apa yang dokter atau pihak rumah sakit lakukan untuk pemeriksaan Mbak Jun. Begitu. Tanpa menghiraukan perkataan orang-orang di luar sana. Ya. Bahkan sampai penguburan pun dilakukan dengan cara protokol kesehatan COVID ya? Ya, ya karena kan pandemi, saya lagi pandemi, jadi kami tetap menjalankan protokol. Tapi kalau secara logika, kalau di luar sana orang-orang bisa melihat bagaimana cara penguburan kami, maaf-maaf kata, kalaupun misalnya Pak Jun itu COVID, pasti tentunya Pak Jun tidak dimakamkan di pemakaman umum biasa. Ya toh, pasti di pemakaman khusus COVID yang campur-campur COVID semua. Terus yang kedua juga keluarga tidak atau kerabat tidak diperkenankan mendekat ke makam. Nah, kami kemarin pun ya karena kami ini tidak ada positif ke arah COVID, kami hanya menjalankan protokol supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kami lakukan seperti itu. Tetap di petugas yang menguburkan, itu pun yang menguburkan, yang menggali, itu mereka bukan berpakaian COVID, pakaian biasa, gitu. Jadi saya menghimbau di sini ya masyarakat baik di kalangan Kristen maupun di kalangan sekuler duniawi ya, itu mungkin bisa melihat di situ, bisa menilai pemakaman dengan COVID dengan pemakaman yang orang bukan COVID itu berbeda, gitu. Jadi kami melakukan hanya sesuai dengan protokol kesehatan saja, gitu Pak. Ya, ya tadi tertarik di awal ya, Mpok sempat mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jun itu pernah sakit yang sama. Itu tahun berapa, Iya. Mpok? Itu tahun 2000, kalau dulu 2006 itu pernah terjadi. Lalu terakhir ini yang dekat 2020 bulan bulan Maret, pas lagi boomingnya pandemi COVID. Itu pun juga kami mendapat kesulitan untuk masuk rumah sakit dan sebagainya. Tapi semua kembali lagi berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pak Jun bisa masuk ditangani di rumah sakit begitu. Nah itu gula darah tinggi ngedrop, yaitu tadi dia minta pulang sama Bapak di sorga, tapi Babe di sorga belum izinkan dia pulang, dia sembuh. Nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, bahkan kami masih bisa Natalan kemarin. Itulah keadaan Bang Jun, masih kondisi sehat gitu. Nah, kemungkinan Desember itu lelah dia ya, karena dia asik sekali dengan program channel YouTube-nya, dia syuting-syuting orang, dia ada kunjungan juga, walaupun kami dengan protokol kesehatan, pelayanan ke daerah yang cukup jauh, karena dia harus melayani umat saudara kita yang di seberang. Jadi kita respon dengan jiwa yang Tuhan berikan, kami mengadakan pertemuan di sana. Itu pun mendekati Natal. Jadi saya rasa tidak salah kalau Bang Jun capek ya, itu saya rasa memang tidak ada salahnya. Sehingga dia tidak kontrol lagi, akhirnya terjadi pengedropan berikutnya yang kemarin terjadi sampai saat ini, Babe pulang. Ya, oke. Sekarang sudah jelas bagi kita dan semoga juga masyarakat jadi tahu ya berita sebenarnya ya, Pok. Oke, mungkin kita bergeser sedikit, Pok. Ini kan pelayanan Babe Jun kan sudah dirintis dan kita bisa katakan
dimanapun Babe Jun ada ya, di situ Pok Eli ada gitu ya. Dan ini pelayanan yang dirintis berdua dengan teman-teman. Nah, kira-kira pelayanan yang sudah ditinggalkan Pak Jun itu bagaimana ke depannya, Pok? Pelayanan Babe ke depannya terus kita lanjutkan. Nah, karena sudah banyak juga jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus, dan kami pun sudah banyak dibekali oleh Bang Jun. Juga banyak anak-anak rohani Bang Jun, mantan kaum Kedar di sana juga sudah banyak belajar, sudah banyak pengalaman. Nah, saya pribadi mengemban amanat Bang Jun supaya tetap bersatu memberitakan kabar baik dengan orang-orang yang dikasihi, yang mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi pelayanan tetap berjalan. Walaupun Bang Jun tidak ada, tetap berjalan. Karena ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Bagi saya. Oke, Mpok, boleh tahu nggak, Pok, selama Babe Jun sakit, apa saja pesan-pesan yang disampaikan Babe Jun ke Mpok? Ada nggak yang terkesan? Pesan Bang Jun kepada saya pribadi, pertama, jangan serius sama dunia, harus serius dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau gue suatu waktu pulang nih, sama Babe di sorge, dia pernah pesen, gue percaya lo tetap kuat, lanjutin perjuangan, melayani jiwa-jiwa, tetap berjalan semuanya, rangkul rekan-rekan sejabat, contohnya seperti Bang Fadil, Bang Iksan, Bang Rusli, dan lain-lain. Kita tetap gabung, tetap jalan, tanpa membawa satu bendera. Benderanya bendera Yesus Kristus. Itu aja. Dan tetap semangat. Benderanya bendera Kristus. Itu luar biasa ya. Nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Pak Jun. Oke, artinya Pok Eli akan terus melanjutkan pelayanan dengan menjalin komunikasi dengan semua rekan-rekan kerja Allah ya. Pok, ada nggak kira-kira pesan-pesan atau harapan Pok kepada pendengar talk show Diaspora TV ini? Ya, pesan-pesan saya untuk seluruh pendengar, jadilah anak-anak Tuhan. Jangan sekedar beragama Kristen. Karena kalau orang beragama Kristen, belum tentu dia itu anak Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, sudah pasti agamanya Kristen. Pesan saya terus tetap setia di dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, dia real, dan dia hidup, bergerak dalam hidup kita, dan dia itu betul-betul Bapa yang baik. Saya sudah merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, dalam hal apa saja tetap andalkan Tuhan. Itu pesan saya. Saya berharap semua anak-anak Tuhan yang sudah di dalam rancangannya tetap setia. Sampai Tuhan datang, tetap didapati setia. Jangan jual Kristus dengan cara apapun. Karena Yesus Kristus saya nggak ada lawan. Nah, kita harus bangga itu jadi anak-anak Tuhan. Mungkin itu saja Pak pesan saya. Iya. Sampai kita mungkin Ibu kan pelayanan di Fokus dan itu sudah sangat luar biasa pelayanannya. Mungkin ada juga pesan Ibu kepada teman-teman yang di Fokus? Ya, pesan untuk teman-teman pengerja di Forum Fokus, khususnya yang selalu setia mendampingi saya sama Babe, juga rekan-rekan yang lain yang
sibuk pelayanan misi keluar, Ibu Siti Khadijah. Pesan saya semua terus jalankan misi visi kita, fokus untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus dengan tetap kita bersatu tanpa memandang bulu, memandang suku bangsa, ya. Kebetulan kita forum fokus juga berbagai suku bangsa di sini. Jadi tetap persatuan, terus dukungan dari rekan-rekan di forum fokus tetap terus berjalan. Kita tetap satu dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan. Itu saja. Baik, Po. Terima kasih atas kesediaan Po untuk hadir di di talkshow Diaspora TV. Tadi kita sudah mendengar bahwa sekali Kristus tetap Kristus, dan Po mengajak semua orang yang selama ini bekerja sama bisa bekerja di bawah satu bendera, tidak membawa bendera masing-masing ya Po, tapi bendera Kristus. Dan doa kami semoga Po sehat-sehat bersama keluarga juga. Terima kasih ya Po. Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati. Salam buat semua. Salam. Demikian, semoga bincang-bincang sore ini menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi semua kita yang mendengarkan. God lovers, bila Anda menyukai tayangan ini, Anda bisa memberikan like dan juga memberikan komentar. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan berikan subscribe. Dan jangan lupa tekan bell untuk notifikasi agar setiap konten baru yang akan kami unggah di kanal Diaspora TV, YouTube bisa memberikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.